Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen, pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, dan pimpinan ranting Muhammadiyah Klopokodo, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa ikut gabung pada kajian rutin Masjid Kiai Siroj Beranggal Klopokodo. Insya Allah pada malam hari ini kajian kita akan dibimbing oleh beliau Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA dari Jakarta. Materi kita adalah kiat-kiat mencapai derajat mutakin. Mudah-mudahan kajian yang akan nanti kita ikuti bersama bisa menjadi tambahan ilmu dan Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya bersama. Bapak Ibu jamaah kajian yang saya hormati, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:30, kita mulai saja kajian. Sebelum dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta yang ikut kajian lewat online, ketika kajian dimulai untuk memutkan speakernya, sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Untuk pertanyaan, insya Allah nanti akan kami buka di akhir kajian, atau bisa dikirim lewat chat. Itu saja Bapak Ibu jamaah kajian yang saya hormati. Kepada beliau Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, kami persilahkan. Semoga. Ya, saya salah. Ya, dengan kena juga. Padang. Kurang terang, Mbak. Terang dong. Kurang Terang terang. dong. Kurang terang. Kurang terang. Terang, Bapak. Terang, Mas. Belum kelihatan. Oi, kelihatan, Mas. Lagi, terangin lagi. Dan Niko. Wow. Weh, Dan Niko. ya weh. Pecine mboten ketinggalan Niko. Oh, pas ini. Wes sampai bro, Mas. Iya, sakit monggo, Mbah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur-dulur berangkal menika nggih. Niku Mbah, di unmute. Speaker ya. Oh iya. Nggih, monggo. Timut ku jenenge. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita selalu bertasbih, kalian bertahmid dumateng Allah Subhanahu wa taala
ingkang sampun maringi kathah sanget kenikmatan, wabil khusus kenikmatan hidayah kita menika, lajeng kenikmatan kesehatan, harta benda, keluarga, dan sebagainya. Kita juga mohonkan Allah menyampaikan salawat dan salam kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ar-risalah, itu ajaran agama Islam yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan singkat ini, marilah kita lihat bagaimana sebetulnya agama kita itu. Nah, kadang-kadang kita sering, ayo kita perkuat iman kita, perkuat takwa kita. Nah, itu istilahnya masih normatif. Tapi bagaimana memperkuat ketakwaan kita, keimanan kita. Mari kita lihat secara menyeluruh. Kita coba. Monggo Mas Wahid di halaman pertama, monggo. Yang akan kita lihat dari awalnya ini. Awalnya kan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka jadi judulnya itu kiat atau cara mencapai derajat muttaqin. Itu orang kalau agamanya Islam bagus, itu iman terus pol-polnya muttaqin itu muttaqin jadi selama orang yang takwa gitu. Tapi bagaimana itu? Nah, sebelum itu marilah kita lihat sebetulnya kita itu bagaimana itu dan Allah itu bagaimana membuat kita itu. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah itu menciptakan semuanya termasuk kita. Galaksi antar apa itu semesta itu Allah SWT. Dan dalam surat Az-Dzurriyyat 56 disebutkannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami Allah atau saya tidak membuat atau menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau cara caranya nyembah kepada Gusti Allah. Jadi semuanya ciptaan itu jin, manusia, bintang, semuanya bintang laut itu menyembah kepada Allah SWT dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jadi semuanya beribadah, bukan hanya kita, mereka juga. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu Maha Pencipta. Nah, kita sebagai orangnya harus mensyukuri ciptaan Allah. Sehingga kita harus menjadi orang yang bersyukur dan tahu diri. Dan kita bersyukur atas nikmat Allah SWT. Manusia itu sayangnya sedikit sekali yang mensyukuri nikmat semua. Sehingga dijawel kalau Gusti Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari orang-orang itu yang mensyukuri kenikmatan Allah. Nah, terus Mas, selanjutnya itu jadi kalau dalam Quran disebutkannya di sini kan tadi sudah saya sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur dan sedikit dari hamba-hamba saya Allah itu yang bersyukur nikmatnya. Jadi kita bangun lalu kita bernafas, kita kata kadang-kadang tidak bersyukur, itu biasa. Bukan, ini justru dari rahmat Allah SWT. Untuk itu harus kita syukuri. Dalam ayat lain sebutkannya, innal insana khuliqa halu'a. Itu. Lajeng itu manusia itu bukannya satu ragam saja. Bukan dari orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, orang Amerika, atau Amerika. Tapi semuanya adalah Allah yang menciptakan dan itu beragam. Dan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkannya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, ini bukannya orang Islam aja. Wahai manusia, sungguhnya kami Allah itu menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan membuat beberapa bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah atau suku-suku supaya apa? Supaya saling pengertian di antara kamu. Namun demikian, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang yang bertakwa, atau bangsa yang bertakwa, bukan orang Arab, orang Indonesia, tapi orang-orang yang bertakwa itu paling mulia di sisi Allah. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu dan maha mengetahui keseluruhannya. Jadi kita berbeda, tapi bukan untuk berperang atau saling mencati, tidak, tapi untuk lita'arafu. Jadi supaya saling pengertian. Dalam ayat lain disebutkannya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu sekalian itu umat yang paling bagus yang diberikan untuk manusia, yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita diciptakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kejelekan atau kemungkaran. Lalu tentang perbedaan ini juga ada hadis lain mengatakan ikhtilafu ummati barokah. Perbedaan pendapat umat saya itu barokah. Itu Nabi mengatakan berkah itu bukan wah kok harusnya sama ya. Ya enggak, kalau sama kan aneh. Kita punya jari 5 sama punya. Nah nanti semuanya jadi jempol semua. Jempol kabel, jentiknya enggak ada. Gimana itu? Dan jentik itu banyak manfaatnya untuk model di kuping, model di mobil juga bisa. Gitu. Jadi makanya jangan sampai mengatakan kita harus sama, tidak. Walaupun beda, itu tetap sama. Dalam arti kata, tidak adalah makhluk ciptaan Allah. Dan yang untuk itu kita harus bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut perintah Allah dalam akidah yang kita imani. Oke, lanjut. Monggo Mas, selanjutnya. Ya, manusia itu disuruh beribadah kepada Allah. Ya, ya. Puncak beribadah itu ya, supaya kita muttaqin. Ya. Kita supaya muttaqin jadi orang takwa. Nah, umpama aja kita disuruh berpuasa selama 1 bulan, itu kita melaksanakannya, tapi maksud tujuannya ialah supaya kita bertakwa. Itu dalam surat Al-Baqarah 183 itu disebutkannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Halo, Pak Kiai berhenti. Kita sambil nunggu Bapak Ibu, mungkin ada gangguan.
Ah, terus. Halo, halo. Coba. Terus. Oke, oke. Tadi ada kesalahan teknisnya. Nah, itu, aduh, itu juga wajar. Oh iya, ini. Oke, monggo. Ini keluar. Ini. Suaranya putus-putus, Pak. Itu manusia itu pada haji terakhir Nabi mengatakan innama ilahukum ilahu wahid kullukum min adam wa adam min turab wa laisa li arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa. Kamu dari Adam asalnya, dan Adam itu terbuat dari tanah, dan orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab kecuali karena takwanya. Jadi betapa pentingnya takwa ini. Itu mungkin dikatakan pada waktu itu sebab mungkin orang-orang Arab itu agak bangga sekali kok yang jadi nabi itu ada Arab bukan dari apa Bani Israel sana gitu ya. Akhirnya kok ada itu Mas gimana? Lanjut, Pak De, lanjut, Pak De. Ya. Oke, terus Mas. Ya. Oke, jadi takwa itu supaya membuat kita lebih diperhatikan Allah karena kita termasuk orang yang dimuliakan karena ketakwaan kita. Orang yang mendapatkannya itu bertakwa itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu dikatakan begini. Qul innama ana basyirukum mitslukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi nabi itu hanya nabi, bedanya itu diberi wahyu, ada agama yaitu agama tauhid. Ilahukum ilahu wahid. Lalu siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik di akhirat nanti, itu siapa itu? Falyamal amalan sholihan, harus beramal soleh. Lah ini sebetulnya kan harus beragama. Tapi agama itu apa? Ya amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi itu menunjukkan bahwa kita harus beribadah dan yang namanya ibadah itu harus ada buktinya yaitu amal soleh. Nah, sehingga di dalam Quran itu kalau ada itu ayat mengatakan aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat tapi amal solehnya apa? Atuz zakat, membayar zakat. Lalu amanu beriman wa amil sholihat, beriman dan beramal soleh. Wah, itu kok salah. Oke, monggo teruskan Mas. Oke. Jadi misi Nabi itu adalah untuk nama itu liutami makarimal akhlak, untuk memperbaiki budi manusia dengan apa itu? Dengan akidah yang Allah turunkan lewat nabinya itu. Jadi kita pada waktu itu tahu bahwa zaman jahiliyah semuanya amburadul.
anak perempuan dibunuhnya, malah dikubur hidup-hidup. Banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka, yaitu patung-patung di Mekah, di Ka'bah itu. Lalu ini disuruh oleh Allah lewat nabinya untuk mengatakan bahwa itu jangan seperti itu. Nanti apa? Akhirnya ada agama yang tauhid, itu agamanya satu. Itu nama tauhid. Lalu Nabi mengatakan, saya disuruh untuk memperbaiki budi pekerti manusia dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini itu jangan lupa, akhlakul karimah itu akhlak pertama, akhlak dengan Allah. Yaitu kita yakin bahwa kita adalah makhluk yang harus ibadah, tadi dikatakan. Jadi akhlak dengan Allah itu jangan sampai musyrik gitu. Lalu dengan apa? Akhlak antar kita, antar kita sendiri. Nah, jangan sampai kita lalu dengan orang lain kurang baik gitu. Itu tidak, jangan sampai itu. Sehingga Nabi sampai mengatakan itu orang beriman pun harus ada buktinya, yaitu apa? Amal soleh. Ya, amal soleh itu adalah anak daripada akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu amal soleh. Itu, oke. Terusnya Mas, itu selanjutnya tadi dikatakan, saya katakan bahwa Tuhanmu hanya satu, dan kamu kalau beragama harus ada amal solehnya. Nah, lalu jangan sampai musyrik kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlakul karimah itu tadi akhlak kepada Allah dan antar kita gitu. Itu yang disebut akhlakul karimah yang menyeluruh. Itu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita yang gampang aja, kalau kita sholat itu dengan pakaian yang baik. Jangan karena sholat di rumah pakai kaos oblong yang sudah soek, kotor malah. Namanya nyepelekan Allah. Harus pakai yang baik dengan khusyuk. Nah itu jangan sampai kita nyepelekan. Wah sholat orang yang beruh. Orang mau ngerah tapi gusalah selalu besok apa yang kita kerjakan. Oke. Selanjutnya Mas. Akhlakul karimah itu amat sangat tinggi nilainya. Sampai-sampai Nabi mengatakan tentang akhlak ini, beliau mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu barang pun yang pada hari kiamat itu nilainya atau timbangannya lebih berat daripada husnul khuluq, akhlakul karimah itu. Jadi bagi orang muslim, kalau kita berakhlakul karimah, itu nilai timbangan kita akan sangat tinggi. Ya, sehingga kita mengatakan akhlakul karimah itu buahnya itu amal soleh. Itu akhlakul karimah sebagai inti agama itu amal soleh. Tadi mengatakan fal ya'mal amalan solihah, beramal soleh untuk bertemu dengan Allah dengan baik. Jadi kita lihat di sini Islam kita menganjurkan zakat itu amal soleh. Lalu iman tanpa amal soleh juga nggak ada artinya. Tapi yang semuanya ini harus dilandasi dengan tauhid, jadi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sampai mengatakan amal soleh pun tidak akan terima. La yuqbalu imanun bila amalin. Tidak akan diterima iman seorang tanpa ada amalnya. Wala amalun bila imanin. Dan amal pun tidak diterima tanpa didasari iman. Itu. Jadi kalau kita ngaku iman kepada Allah, bukti imannya apa? Amal soleh. Wah, kalau hanya di masjid saja, nah itu baru separuhnya. Malah itu disalahkan Nabi loh. Wong sudah salah selesai kok nang masjid terus. Ayo sana keluar bertebaran untuk mencari rezeki. Itu perintah Allah. Jadi kalau sudah menyelesaikan sholat, dalam hal ini sholat Jumat itu bersama-sama, lalu bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Jadi jangan terus tidur-tiduran di masjid, wala itu nggak karuan, itu nggak boleh.
Nah, jadi oke lah. Jadi jangan sampai kita itu tidak ada amal solehnya. Ngaku iman. Nah, iman buktinya apa? Gitu. Monggo terus Mas. Selanjutnya. Lalu apa itu? Hal-hal apa yang akan membuat orang masuk surga itu? Dalam satu hadis Nabi dari Abu Hurairah dikatakan itu suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Nabi ditanya hal-hal apa yang akan membuat orang masuk surga. Lalu jawabannya taqwallah wa husnul khuluq. Jadi yang akan memasukkan kita ke surga itu karena takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan husnul khuluq, akhlakul karimah, yang nanti membuahkan ke amal soleh, menolong, memberikan bantuan, memberikan infak, sedekah dan sebagainya. Itu jadi pelaksanaan akhlakul karimah itu. Sabar. Sehingga kalau kita melaksanakannya, insya Allah kita nanti akan mendekati arah ke muttaqin, takwa. Sebab apa? Sebab Islam, iman, kita lalu beramal soleh. Jadi pelaksanaannya gitu ya. Itu semua Muslim ingin mendapatkan dalam hal agama yang baik. Tapi bagaimana caranya? Ya dengan cara mencapai derajat muttaqin. Nah, derajat muttaqin ini bisa dicapai karena kita melaksanakan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah. Jadi akhlak karimah itu tadi yang dengan Allah, dengan manusia itu amal solehnya yang kita ketengahkan. Jadi enggak ada yang namanya orang Islam itu hanya sholat tok itu. Wah pokoknya sudah sholat. Enggak ada itu namanya. Sholat itu bagus, tapi setelah sholat ngopo gitu. Nah, itu. Atau kalau orang barat mengatakan what next? Apa? Wah, sudah sholat, baru gue ngopo? Jengklat-jengklit untuk dirimu sendiri. Itu pun belum tentu diterima Allah. Gitu. Lah, jadi husnul khuluq itu amat sangat pentingnya. Gitu. Oke, terus selanjutnya Mas. Ciri-ciri muttaqin. Orang-orang yang muttaqin itu ciri-cirinya ada di dalam Al-Quran. Di antaranya di Ali Imran ayat 133 sampai 6. Itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah minta maghfirah kepada Allah untuk mendapat jannah yang luasnya selangit bumi gitu. Yang disediakan bagi orang muttaqin. Lah, menurut Quran itu ciri-ciri muttaqin itu pertama itu orang sudah Islam, sudah iman, lalu ditambah ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang berinfak di dalam hal umpamanya ada kelapangan rezeki ataupun sempit rezeki tetap berinfak. Dan infak itu fisabilillah untuk kebaikan umat di dalam jalan Allah. Itu sebabnya apa itu walaupun kita mungkin dalam kesempitan ya kita bisa infak. Mungkin bukan infak harta tapi infak tenaga, pemikiran dan sebagainya itu jangan sampai kita malah nggak ada apa-apanya gitu. Umpamanya infak itu dalam surat Al-An'am 160 itu orang yang berbuat kebaikan itu akan diberi pahala 10 kalinya. Itu minimal itu. Itu dalam 160 Al-An'am itu manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan itu akan mendapat 10 kali kebaikan itu. Lalu bukan hanya itu, malah sampai 700 kali. Kalau kebaikan itu fisabilillah. Itu dalam surat Al-Baqarah 261 sampai 64. Matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang
yang berinfak di jalan Allah itu bagikan apa itu menanam itu di jalan Allah itu dan nanti akan tumbuh masa Nabi 7 cabang. Nah, tiap cabang ada 100. Jadi 1 jadi 7, terus dari 7 ada 100 per 7 dari 1 capai 700. Jadi ini begitu baiknya amal soleh di dalam sabilillah itu tapi ada syaratnya, itu harus fisabilillah, bukan untuk hura-hura, untuk makan bersama kita. Lalu dasarnya ikhlas, lalu lillahi ta'ala, jangan sampai ria, jangan sampai pamer. Nah, itu jadi tadi 1 sampai 700 kali itu Allah itu mampu saja. Kalau Allah menghendaki itu fayakun. Jadi apabila sampai 700 maka mungkin tambah 01 bisa 7.000. Lalu Nabi sudah mengatakan sebab tidak ada orang yang jatuh miskin karena berinfak atau bersedekah, membayar zakat. Dan jangan lupa pula bahwa kita harus amal soleh dengan baik. Sebab apa? Sebab apapun yang kita kerjakan itu nanti kembali kepada kita. Mohon maaf, Pak Yai. Suaranya mengecil. Suaranya mengecil. Oke, suaranya mengecil. Oh, menang anu, Pak. Nah, gini kemauan. Oke. Sekarang baik. Sudah boleh, Pak? Jelas, niku. Sudah suaranya? Jelas, nggih, jelas. Oke, jadi jadi jangan lupa bahwa kalau kamu berbuat baik itu sebetulnya untuk dirimu sendiri. Ya, jadi in ahsantum li anfusikum. Jadi kamu berbuat baik itu berbuat baik untuk diri sendiri. Akhirnya kembali kepada kita sendiri. Gitu. Jangan sampai mengatakan wah kita kehilangan, tidak. Kita sedekah, infak itu kelihatannya hilang. Tapi sebetulnya itu tabungan kita untuk di masa mendatang. Apalagi kalau kita dalam kesempitan masih tetap mau berinfak. Itu amat sangat baiknya itu. Sebab kalau kita sudah banyak rezekinya berinfak itu biasa. Tapi kalau dalam kesempitan tetap berinfak, itu yang luar biasa. Dan itu pahalanya insya Allah jauh lebih baik. Nah, saya menunjukkan bahwa kita selalu ingat kepada Khalik kita dan kita selalu mau berbagi dengan sesamanya. Sebab dalam pengajian sebelumnya kita katakan bahwa yang namanya kepemilikan dalam Islam itu tidak 100%. Kita bukan memiliki 100% harta kita, tapi minimal 2,5% milik fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Nah, itu harus kita berikan. Jangan sampai kita ngengkengi bandanya orang miskin, orang fakir. Nah, nanti akan disemprot oleh Gusti Allah itu. Jadi, jangan sampai kita itu aras-arasan mau infak sedekah itu. Oke, selanjutnya Mas, itu lalu nomor 2 tadi yang itu yang yang nomor 2 wal kadhiminal ghaidh. Ini dekat dengan kita takwa itu. Wal kadhiminal ghaidh, jadi orang bisa menahan amarah itu. Itu susah sekali orang menahan amarah itu. Namanya pembantu kita itu bikin salah, wow, kita marah. Bisa saja marah dan boleh saja. Tapi lebih baik jangan marah. Dan itu amat sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh. Sebab apa?
Nah, sebab apa? Sebab itu lebih baik. Sampai-sampai mengatakan bahwa kita jangan marah. Itu. Pernah ada satu sahabat Nabi yang minta diberi nasihat. Hadis itu dari Abu Hurairah, mungkin kalau salah itu mengatakan, ya Rasulullah, ausinin. Ya Rasulullah, coba saya diberi nasihat. Faqala, Nabi mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Jangan suka marah, dikit-dikit marah nggak boleh. Sampai mirror 3 kali. La taghdab. Nah ini betapa pentingnya kita menahan amarah. Gitu. Kita berhak untuk marah. Gitu. Tapi lebih baik jangan marah. Umpamanya kita punya anak buah, sudah diberitahu kok tetap salah. Oh, jangan langsung dimarahi. Oh, kamu bodoh. Mungkin dia tidak paham perintahnya. Jadi jangan terlalu marah. Mungkin kita perintah tidak jelas, lalu jangan marah. Nah, itulah. Ya. Lalu ada hadis lagi yang mengatakan bahwa orang kuat itu bukan orang yang fisiknya badannya itu potok, berotot itu tidak. Dikatakan oleh Nabi, laisa syadid bisur'ah. Jadi yang namanya orang kuat itu bukan yang awaknya potok atau awaknya kekar, berotot. Walakinna syadid alladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang ketika marah masih bisa memiliki dirinya sendiri, masih bisa menahan dirinya sendiri. Jadi tidak jadi marah itu. Begitu tinggi nilainya orang yang bisa menahan marah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi kita bisa marah, tapi kita tidak. Lalu yang nomor 3 yaitu akhlakul karimah yang akan insya Allah mendekatkan kita ke derajat ketakwaan adalah wal afina 'alan nas, dan orang yang mau memaafkan orang-orang lain. Kalau orang berbuat salah kepada kita itu ya sudahlah, mungkin karena begitu mereka kita maafkan aja. Jadi, tapi ini susah itu, dan orang yang ada orang berbuat salah kepada kita lalu tanpa diminta sudah kita maafkan, itu menunjukkan bukti akhlakul karimah kita itu. Akhlakul karimah itu. Sampai-sampai ada hadis mengatakan, Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi orang lain tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat orang kecingkrangan, kekurangan, lalu kita kasihan. Lalu kalau ada rezeki kita kasih. Kalaupun tidak ada rezeki, kita jangan pamer, tapi memberikan kata-kata penyemangat kepada mereka. Jadi jangan sampai kita tidak berbuat kebaikan itu. Jadi walafina 'anin nas. Ada yang mengatakan orang berbuat salah itu, wah sampai kapanpun tidak akan saya maafkan. Itu bukan sifat orang Muslim sejati. Orang Islam sejati itu memaafkan. Kita ingat ketika Nabi dilempari orang di Taif, itu sampai ada yang malaikat datang. Kalau Nabi mau, nanti akan saya runtuhkan mereka. Tapi Nabi menjawab, jangan. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka karena nggak tahu. Jadi mereka memberikan siksaan kepada Nabi karena nggak tahu. Oke. Lalu sifat keempat yang amat sangat baik itu wallahu yuhibbul muhsin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Jadi ini orang berbaik adalah bukti daripada akhlakul karimah kita berbuat baik. Itu satu, artinya Allah. Tapi arti kedua, Allah itu suka orang yang berprinsip ihsan. Jadi Allah suka kepada yang berbuat baik. Tapi nomor 2-nya Allah suka kepada orang yang berprinsip ihsan. Ihsan itu laku apik, berbuat baik. Yang definisinya menurut Nabi, anta mudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu beribadah kepada Allah
berbuat apapun itu kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah di muka kamu. Tapi kalau sekarang belum melihat Allah di muka kamu, ingatlah bahwa fa'innahu yaraka. Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi Allah itu punya rekaman, punya CCTV, closed circuit TV yang akan merekam apa yang kita kerjakan. Jadi tidak benar itu kalau hanya mengatakan, nggak ada orang lain, ayo kita berbuat seenaknya. Oh, nggak ada itu. Kalau ada 3 orang, yang keempat itu Allah, artinya melihat. 5 orang, yang keenam itu Allah melihat. Jangan sampai seenak perutnya itu. Wah, nggak ada orang lain pun. Ya, secara fisik orang lain nggak ada, memang tidak kelihatan. Tapi Allah selalu melihat. Kita saja bisa, orang aja bisa membuat CCTV itu, sehingga apa yang terjadi bisa direkam, lalu kita oh malingnya itu. Gitu. Kita lihat pula bahwa kalau kita berbuat baik itu akan untuk diri kita sendiri. Itu kalau ihsan itu. Tapi kita juga ingat dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji, itu akan dilihat nanti. Jadi begitu karena ihsan, karena muhsinin itu. Untuk itu Allah amat sangat suka, dan ini termasuk satu pelaksanaan akhlakul karimah yang bisa mendekatkan diri untuk ke derajat ketakwaan, muttaqin itu. Lalu yang nomor 5 itu akhlakul karimah itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang yang ketika berbuat kejelekan atau aniaya diri sendiri itu zikir, ingat kepada Allah. Ya Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Dan lalu mohon ampun. Jadi begitu hebatnya kita. Jadi ini namanya zikir kepada Allah itu seperti itu. Zikir bukannya la ilaha illallah saja. Itu juga bagus. Tapi zikir itu kalau kita mau berbuat itu ingat kepada Allah. Apalagi kalau kita mau berbuat jelek lalu ingat Allah. Lalu akhirnya tidak jadi berbuat. Nah, itu namanya zikir yang paling baik. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang niatnya berbuat jelek sudah ada, tapi dibatalkan karena takut kepada Allah. Itu idza fa'alu fahishatan dzakarullah. Lalu kalau ingat Allah, lalu selanjutnya apa? Fastaghfiru lidzunubihim. Mohon ampun kepada Allah dosa-dosanya. Kalau kita berbuat jelek, segera minta maaf. Kalau berbuat jelek kepada orang, ya minta maaf kepada orang itu. Berbuat jelek kepada Allah, dosa, ya taubat kepada Allah. Jadi taubatan nasuha itu. Taubat yang tidak akan mengulang lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita berbuat jelek pada orang lalu minta ampun kepada Allah. Ya nggak akan cocok itu, salah kamar, salah alamat gitu. Lalu selanjutnya ayat itu dikatakan wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapakah yang akan memberikan ampunan kecuali Allah, dan mereka tidak akan berbuat seperti itu lagi, dan mereka tahu bahwa kalau berbuat itu namanya dosa. Jadi taubatan nasuha, taubat yang benar-benar kapok tenan, bukan kapok makan sambal makan lagi, tidak, tapi kapok yang tidak ada ulang lagi. Taubatan nasuha itu. Ini termasuk akhlakul karimah yang nantinya akan bisa mendekatkan diri kepada kita. Kalau Islam kita sudah baik, iman kita sudah kita laksanakan dengan baik pula, ya ini tambah nilai plus lagi. Dalam bahasa Inggrisnya added value. Value yang ditambahkan kepada kita punya amal soleh lain. Sehingga Allah tidak akan segan-segan memberikan predikat muttaqin kepada kita. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya itu akhlakul karimah itu.
Apa pahala dari Allah? Itu. Yaitu karena kita sudah mendapat apa itu derajat muttaqin itu apa pahalanya? Di ayat 136 yaitu selanjutnya tadi katakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu adalah jaza atau pahala orang tersebut, lalu akan mendapat maghfirah dari Rabb-nya, dari Tuhannya, dan akan mendapat surga-surga yang dari bawahnya akan mengalir air. Khalidina fiha akan selalu abadi di sana. Dan itu adalah pahala yang paling nikmat dari amal-amal kita. Tapi kita jangan lupa, apapun yang kita kerjakan, itu bukan untuk mencari pahala. Tapi lebih dari itu, yang kita cari adalah ridha Allah, kerelaan Allah. Jadi kita sholat, zakat, sedekah dan sebagainya, haji itu bukan untuk mendapat pahala. Itu kecil kalau pahalanya. Tapi kalau untuk mencari ridha Allah, kerelaan Allah, wah itu besar sekali. Kalau Allah sudah ridha terhadap apa yang kita kerjakan, apapun akan diberikan Allah kepada kita. Tanpa kita ketahui, sebab Allah itu apa-apa kalau menghendaki kun fayakun. Kalau kita nggak tahu Arab ya kun fayakun. Tapi karena ada fa di setelah nun jadi kun fayakun itu. Jadi maka jadilah. Jadi ridho Allah itu yang kita maui, itu yang kita dambakan, dan itu amat sangat baik itu. Dan itu melebihi dari hanya pahala. Jadi pelaksanaan akhlakul karimah yang tadi itu insya Allah akan mendekatkan kita ke derajat muttaqin. Dan karena Allah sudah memberikan janji di dalam Al-Quran, maka insya Allah itu akan kita dapatkan. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Oke. Jadi yang terakhir ini ringkasannya. Mari kita lihat ringkasannya. Jadi cara untuk mencapai derajat muttaqin di dalam Al-Quran itu sudah ada itu. Pertama, kita sudah Islam, sudah alhamdulillah sudah. Kedua, melaksanakan iman dengan baik. Alhamdulillah sudah. Bapak iman bukan hanya iman tok, tapi juga ada amal. Kalau kita tidak punya harta, ya kita tadi amal dengan perangai yang baik, itu ide yang bagus, atau tenaga yang bisa disumbangkan. Lalu ketiganya, saya mengatakan bahwa akhlakul karimah itu menggunakan adalah pengamalan agama adalah akhlakul karimah. Nah, itu akhlakul karimah seperti Nabi itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu pertama akhlak dengan Allah. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah. Lalu akhlak dengan sesama. Jangan sampai kita dengan orang lain nggak cocok. Ada orang lain selalu mencari kesalahan orang lain. Itu enggak. Orang Islam enggak seperti itu. Lalu keempatnya, untuk mencapai derajat muttaqin perlu menggunakan hal-hal seperti ini. Dan ini yang ada dalam Quran itu. Dan semuanya ini adalah pengamalan akhlakul karimah. Itu pertama, berinfak ketika kita punya rezeki lapang atau rezeki sedang sempit, tetap mau berinfak. Tentunya infak fisabilillah. Itu dengan harus lillahi ta'ala, jangan sampai dipamer-pamerkan. Lalu nomor 2-nya menahan amarah. Jangan sampai kita deket-deket marah itu. Lalu ketiga, jadilah kita orang yang pemaaf. Kalau ada yang salah, kita maafkan. Tapi kalau kita berbuat salah, kita mohon ampun sendiri. Lalu keempat, kita harus berperilaku baik. Nah, itu apapun yang kita kerjakan baik. Dan kita harus berprinsip ihsan. Itu yang kita kerjakan itu seolah-olah Allah melihat kita. Dan yakinlah bahwa apapun yang kita kerjakan mesti akan dilihat Allah. Sebab Allah itu tidak sare,
Itu Allah ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu Allah sari. Apa yang kita kerjakan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 5, kalau kita disuruh untuk segera berbuat baik kalau kita berbuat kejahatan. Kalau kita berbuat jelek, segera berbuat baik. Yang paling gampang ialah kalau kita salah, mohon maaf. Kalau kita dosa, tobat kepada Allah. Nah, inilah. Jadi semuanya ini adalah pengamalan akhlakul karimah yang ini menjadi nilai plus untuk kita menjadi orang yang muttaqin. Ya. Jadi marilah kita berbuat itu. Dan tapi jangan lupa tadi lillahi ta'ala ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah semata. Gitu. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kesalahan itu karena kebodohan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Dr. Andes PhD Faisal Muslim MA. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagi kepada kita semuanya menjadi ilmu yang berkah dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Baik Bapak Ibu jamaah kajian yang saya hormati, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari jamaah yang hadir secara online bisa untuk mengunmute-kan speakernya ketika ada ingin yang ditanyakan. Monggo. Atau jamaah yang hadir di masjid kami persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau bisa lewat kolom chat. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang ingin ditanyakan, sedikit saya informasikan tentang program pendidikan yang ada di Merangkal. Alhamdulillah, untuk pendidikan yang ada di Merangkal, kita ada pondok pesantren dan sudah jalan, santrinya sudah ada 41 sekarang Alhamdulillah. Adapun pembangunan, Alhamdulillah, sedikit saya ingin laporkan pembangunan infak masuk pada bulan Desember kemarin, ada rekapannya. Infak masuk di bulan Desember masuk 641 juta. Dan kekurangan infak atau masih ada kuota infak jariah 584 juta sekian. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, perlu kami informasikan ketika Bapak Ibu ingin menginfakkan bisa langsung ke nomor rekening ini. Nomor rekening BRI Cabang Gombong atas nama Rumah Tafid 6687 01 009 001 530. Kontak person ada sudah di layar, silahkan bisa dihubungi. Itu untuk sedikit informasi. Monggo bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Mudah-mudahan sudah jelas semua ini, Mbah. Insya Allah jamaah sudah jelas semua, alhamdulillah. Kita tutup kajian. Sebelum ditutup, untuk informasi kajian, alhamdulillah Masjid Kiai Siroj Merangkal Klopogodo ada kajian rutin di masa pandemi ini. Pertama adalah kajian rutin khusus Bani Muslim setiap malam Rabu. Yang kedua adalah kajian rutin umum setiap malam Ahad. Biasanya yang mengisi adalah beliau Bapak Ustadz Puji Handoko, SAG MPD, dosen Stikes Muhammad Gombong, mengisi tentang sifat sholat Nabi yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Mungkin itu untuk info kajiannya, dan kajian kita masih tetap setiap habis sholat maghrib ya, sampai masuk waktu sholat isya. Mungkin itu untuk informasi.
Bapak Ibu jamaah kajian yang berbahagia, kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada saudara yang telah tiada, Mas. Oke. Wafarrahmana walafanina warahimana walahu wajalil jannata maswah. Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah.